soal nomor 11. Nah, di sini berkaitan dengan sistem gerak pada manusia, di mana di sini ada gambar lengan, ada otot yang ditunjuk oleh huruf H, yaitu adalah otot bicep. Otot ini ada di lengan bagian atas, otot bicep. Sedangkan otot yang ada di sebelah bawahnya, yang masih berada di lengan atas, yaitu otot tricep. Kedua otot ini kerjanya antagonis atau berlawanan. Ketika berusaha untuk menggerakkan lengan bawah, menekuk lengan bawah, maka otot bicep akan berkontraksi, ciri-cirinya akan menggembung ototnya, kemudian otot tricep akan relaksasi, akan mengendur, akan memanjang ototnya. Jadi ketika menekukkan lengan bawah, maka bicepnya akan kontraksi, tricepnya akan relaksasi. Gerakan menekuk lengan bawah namanya adalah gerakan fleksi, di mana gerakan fleksi ini bagian yang ditunjuk oleh huruf H akan mengalami kontraksi. Jadi di sini jawabannya adalah bravo. B. Soal berikutnya, soal nomor 12, ini adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar pencernaan berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X, ini adalah kantung empedu. Saya tuliskan di sini, kantung empedu. Kantung empedu adalah kantong yang berfungsi untuk menyimpan cairan empedu. Cairan empedu digunakan untuk mencerna lemak yang dikonsumsi oleh seseorang. Nah, di sini pertanyaannya, bila seseorang mengalami gangguan pada bagian X, maka hal yang dilakukan oleh orang tersebut agar mengurangi tingkat stadium penyakit tersebut adalah, nah, jadi gimana caranya biar orang tersebut tidak semakin parah dengan gangguan yang ada pada kantong empedunya? Maka orang tersebut harus mengurangi atau meminimalisir dalam mengkonsumsi makanan berlemak. Jadi di sini jawabannya adalah Charlie. Nomor 13. Perhatikan gambar percobaan pernafasan berikut. Di sini ada seorang siswa melarutkan bubuk kapur ke dalam air, kemudian seorang siswa lainnya meniupkan udara menggunakan sedotan ke dalam larutan tersebut. Setelah larutan kapur ditiup, terjadi perubahan warna dari bening menjadi keruh. Proses yang terjadi pada gambar tersebut adalah, nah di sini seorang siswa meniupkan hasil pernafasannya, di mana hasil pernafasannya itu adalah CO2 ya. CO2 yang ditiupkan ke dalam air kapur itu nanti akan menghasilkan endapan kapur, atau endapan kapurnya adalah CaCO3. Jadi CO3 ini adalah endapan kapur yang bisa membuat si air kapur yang tadinya bening jadi keruh. Nah, proses yang terjadi pada gambar tersebut adalah jawabannya delta ya, di mana udara pernafasan yang mengandung CO2 akan bereaksi dengan air kapur akan membentuk CaCO3 yang berwarna putih. Jawabannya adalah delta. Soal berikutnya adalah soal nomor 14, di mana ini adalah materi tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini ada 1-4 pernyataan tentang cara kerja jantung, kemudian yang ditanya adalah urutan peredaran darah besar. Nah, di sini saya kasih bantuan gambar untuk menjelaskan tentang peredaran darah besar. Di mana untuk peredaran darah besar adalah peredaran darah yang jalurnya itu cukup panjang sehingga dinamakan peredaran darah besar. Dari mana jalurnya? Dimulai dari jantung, ini adalah jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung. Nah, itu dikatakan itu cara cepatnya untuk mengetahui bahwa peredaran darah besar itu jalurnya cukup panjang, yaitu jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, dari mana asal muasal peredaran darah besar itu? Peredaran darah besar itu dimulai dari serambi kiri yang mengalirkan darahnya ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Pembuluh yang saya tunjuk ini adalah pembuluh
aorta. Aorta. Jadi aorta ini adalah pembuluh yang paling besar diameternya, pembuluh arteri yang paling besar diameternya karena dia berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Setelah sampai ke seluruh tubuh, bagian bawah sini adalah seluruh tubuh, kemudian darahnya akan balik lagi ke dalam jantung pakai pembuluh balik yang kita kenal dengan pembuluh vena. Nah, lagi-lagi venanya juga harus vena yang diameternya besar, di mana vena dengan diameter pembuluh yang paling besar dibandingkan vena lainnya namanya adalah vena cava. Vena cava ini akan membawa darah dari seluruh tubuh untuk balik ke jantung. Ketika sampai di jantung, akan diterima oleh serambi kanan. Nah, selesai sampai di situ. Itu adalah urutan peredaran darah besar. Saya ulangi, dari serambi kiri dialirkan ke bilik kiri, kemudian dibawa ke seluruh tubuh menggunakan pembuluh darah aorta, kemudian sampai ke seluruh tubuh, darahnya kembali ke jantung pakai pembuluh vena cava, dan darah yang masuk ke jantung diterima di serambi kanan. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya ya. Pertama, tadi dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Berarti di sini yang pertama adalah darah dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri. Jawabannya ini yang pertama, pernyataan pertama itu berarti urutan yang pertama dalam peredaran darah besar. Kemudian setelah itu dari bilik kiri diedarkan ke seluruh tubuh pakai pembuluh darah aorta. Jadi bilik kiri berkontraksi, kemudian darah akan masuk ke dalam arteri. Di sini arterinya kurang spesifik ya dijelaskan. Yang benar adalah aorta yang dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Berarti yang pernyataan nomor 3 itu adalah urutan yang kedua. Berikutnya, setelah diedarkan ke seluruh tubuh, darah akan dibawa kembali menggunakan vena. Nah, di sini ada vena cava yang membawa darah banyak mengandung CO2 ke serambi kanan. Berarti jawabannya yang pernyataan nomor 4 adalah urutan yang ketiga. Dan terakhir, berarti nomor 2 itu adalah pernyataan nomor 4. Jadi, yang berurutan kita urutkan, berarti nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 4. 1, 3, 4. Jawabannya adalah alfa. Soal berikutnya nomor 15 tentang sistem ekskresi pada manusia. Di sini ada tabel tes urin di mana untuk komponen sel darah merah itu ada katanya di dalam sel darah merahnya ada darahnya, di mana plus ini menandakan adanya zat tersebut, adanya komponen tersebut, sedangkan kalau minus atau strip seperti ini berarti tidak ada kandungan atau komponen suatu zat. Jadi kalau di darah katanya ada plusnya, berarti ada komponen sel darah merahnya, sel darahnya. Kemudian untuk di urin strip berarti tidak ada darahnya. Kemudian nomor 2 glukosa, di mana di darah plus berarti dia cukup banyak nih kandungan glukosanya di darah. Sedangkan di urin ada plus 1, berarti ada glukosa di dalam urin. Kemudian nomor 3 garam, di darah ada, di urin ada nih plus, berarti banyak kandungan garamnya di dalam urin. Nomor 4 urea, ini plus 1, di darah, di urinnya banyak, plusnya ada 2, lebih banyak ureanya di urin dibandingkan di darah. Nomor 5 albumin, ini plus 1, berarti ada albumin di dalam darah, kemudian di urinnya ada. Nah, kita tahu di mana kalau sel darah merah nggak mungkin ada di urin. Berarti untuk nomor 1, orang tersebut tidak dikatakan atau tidak termasuk ke dalam penderita hematuria, di mana di dalam urinnya ada darahnya. Berarti dia normal ya. Kemudian untuk yang nomor 2, glukosa, ada di darah, ada di urin. Nah, yang ada di urinnya ini agak berbahaya nih. Karena kalau sampai ada glukosa di dalam urin, maka orang tersebut akan menderita penyakit diabetes. Ya, ini diabetes. Kemudian untuk nomor 3, ada darah, di darahnya ada garam, kemudian di urin ada garam. Ini hal yang biasa terjadi, di mana kalau di dalam urin kita ada garamnya, berarti mungkin kita kelebihan natrium atau kelebihan garam, sehingga zat yang berlebih itu dibuang ke dalam urin. Nah, ini normal.
Kemudian yang nomor 4, urea. Urea itu adalah hasil samping dari pembongkaran protein yang sifatnya racun, sehingga harus dibuang. Di darah boleh ada, tapi jumlahnya nggak boleh banyak-banyak. Kemudian untuk di urin adanya lebih banyak nih, plusnya 2. Lebih banyak dibandingkan di dalam darah, dan ini adalah hal yang normal. Kemudian yang nomor 5 adalah albumin. Albumin itu adalah protein. Nah, untuk darah ada proteinnya, ini normal, sedangkan di urin tidak ada proteinnya, ini juga normal. Jadi yang bermasalah adalah di nomor 2. Karena kita lihat soalnya, tabel tersebut menunjukkan bahwa urin yang didapat dari penderita diabetes mellitus. Dasar dari kesimpulan tersebut adalah, oke, kenapa orang tersebut dinyatakan diabetes mellitus? Karena tadi dia habis tes urin. Emang kenapa? Ada apa di urinnya? Karena di dalam urinnya mengandung gula. Glukosa itu adalah gula ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Soal selanjutnya adalah soal nomor 16. Ini berkaitan dengan reproduksi pada manusia. Untuk soal nomor 16 ini ada grafik tentang menstruasi, di mana di sini ada konsentrasi hormon FSH, estrogen, LH, dan progesteron, dan juga di sini ada lamanya hari dari 0 sampai 28 hari. Berdasarkan gambar tersebut, tahapan yang terjadi pada fase X adalah, yang ditunjuk tuh fase X di sini sekitar 15 sampai 28 hari. Kita bisa lihat pada 15 sampai 28 hari ini terjadi peningkatan hormon, di mana hormon yang paling meningkat jumlahnya itu adalah hormon progesteron. Untuk hormon progesteron adalah hormon yang berperan dalam mempertahankan dinding rahim supaya si rahimnya nggak luruh darahnya. Gitu. Jadi si progesteron ini fungsinya adalah untuk mempertahankan ketebalan dinding rahim. Nah, sudah jelas ya. Di sini berarti jawabannya adalah C. Mempertahankan ketebalan dinding rahim oleh hormon progesteron. Nomor 17. Nomor 17 ini berkaitan dengan fotosintesis, tentang praktek fotosintesis, di mana di sini adalah percobaan fotosintesis, yaitu percobaan SAKS ya. Tujuan dari langkah keempat pada gambar di atas adalah, berarti langkah keempat yang ini, saya akan menggunakan gambar bantuan lainnya untuk menjelaskan tentang percobaan SAKS. Ini adalah percobaan yang digunakan untuk membuktikan apakah fotosintesis menghasilkan amilum atau tidak. Caranya adalah kita memilih suatu tumbuhan, kemudian bagian daunnya kita tutup dengan aluminium foil sebagian, kemudian ditunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam daunnya dipetik, kemudian dididihkan di dalam air yang mendidih, direbus nih daunnya dalam air yang mendidih. Fungsinya adalah untuk mematikan sel-sel yang ada pada daun, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah daun yang sudah mati, sel-selnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi alkohol atau etanol. Kemudian dimasukin daunnya ke dalam alkohol, dan alkoholnya dimasukkan ke dalam suatu wadah yang berisi air panas. Nah, fungsi dari tahap yang selanjutnya ini atau tahap ketiga adalah untuk melunturkan atau melarutkan klorofil yang ada pada daun, sehingga nanti daunnya jadinya warna putih pucat, tidak berwarna hijau. Kenapa harus dilunturkan? Karena nanti percobaan selanjutnya bisa terlihat kontras perbedaan warnanya, mana bagian daun yang ada amilumnya dan mana daun yang tidak ada amilumnya. Setelah itu dicuci supaya luntur, bersih klorofilnya, dan diletakkan di atas cawan Petri. Nah, untuk bagian daun yang ditutupin sama aluminium foil, maka tidak terjadi fotosintesis, sehingga kalau ditetesin dengan larutan iodin ini tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan untuk yang daun yang tidak ditutupi aluminium foil, maka terjadi fotosintesis dan banyak amilumnya di bagian tersebut. Kalau banyak amilumnya berarti akan mengubah warna iodin jadi warna kehitaman.
fungsi bagian yang ditunjuk oleh nomor 4, di sini berarti yang ditetesin iodin atau lugol ya. Jadi iodin dan lugol ini merupakan suatu zat untuk menguji ada tidaknya amilum. Fungsinya tadi nomor 4 adalah menguji bahwa hasil fotosintesis menghasilkan amilum atau tidak. Jawabannya adalah bravo. Nomor 18, perhatikan gambar percobaan berikut. Di sini tentang cara air dari akar itu bisa naik sampai ke daun itu seperti apa caranya. Nah, cara naiknya air sampai dengan ke daun itu ada 3 cara. Yang pertama adalah daya tekan akar. Jadi akar punya daya tekan sehingga air dari dalam tanah bisa naik sampai ke akar. Kemudian yang kedua adalah daya kapilaritas batang, di mana air yang sudah sampai di batang itu masuk ke dalam pembuluh xilem. Kemudian dari pembuluh xilem itu akan dibawa ke dalam daun. Nah, di dalam pembuluh xilem itu pembuluhnya sangat amat kecil diameternya sehingga terjadi daya kapilaritas di situ. Sehingga disebut daya kapilaritas batang. Sampailah air di daun, kemudian di daun itu juga punya mekanisme daya hisap daun, di mana air yang sudah sampai di pangkal dari daun, dari tangkai daun, itu akan diserap, akan dihisap oleh daun sehingga air bisa sampai ke daun meskipun daun itu letaknya sangat tinggi atau sangat jauh dari akar atau jauh dari tanah. Nah, itu adalah 3 cara air bisa naik sampai ke daun. Berdasarkan hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa gelas A air berkurang lebih cepat dibandingkan gelas B. Gelas A ada batang, ada daun, sedangkan gelas B nggak ada daunnya, hanya batang. Di gelas A airnya lebih cepat berkurang. Karena apa kira-kira? Faktor yang mempengaruhi naiknya air lebih cepat pada gelas A adalah perbedaannya di sini adalah ada tidaknya daun. Berarti yang berkaitan dengan cara air naik ke daun itu adalah daya hisap daun. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, soal nomor 19, di mana di sini adalah soal tentang pewarisan sifat ya. Pewarisan sifat tipe soalnya di hibrid. Kita pahami sama-sama soalnya. Untuk persilangan antara kelinci berbulu halus telinga panjang, genotipnya H besar, P besar, P besar, dengan kelinci berbulu kasar telinga pendek, H kecil, P kecil, P kecil. Menghasilkan kelinci berbulu halus telinga panjang, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Apabila F1 disilangkan dengan salah satu induknya yang resesif, yaitu H kecil, P kecil, P kecil, maka akan menghasilkan rasio genotip F2-nya itu perbandingannya berapa. Nah, di sini pertama ada informasi di soal kalau induknya itu H besar, P besar, P besar, kemudian induk satunya lagi H kecil, P kecil, P kecil. Dan keturunannya, yang pertama keturunan F1-nya itu adalah H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini F1-nya disilangkan dengan induk yang resesif. Nah, kita berarti langsung saja ya ke persilangan yang kedua, di mana F1 ini disilangkan dengan salah satu induknya yang resesif. Nah, saya akan buatkan tabel untuk memudahkan melihat hasil atau genotip keturunannya. Di sini berarti nanti genotip gametnya ada 4 dan ada 1. Ya, seperti ini ya untuk tabelnya kita tuliskan. Berikutnya adalah kita harus mencari tahu dulu di mana gamet dari F1-nya H besar, H kecil, P besar, P kecil yang disilangkan dengan salah satu induknya yang resesif yang hurufnya kecil semua, H kecil, P kecil, P kecil. Nah, kita cari dulu gametnya, di mana untuk gamet dari
induk yang pertama kita gabungkan H dengan P. Jadi yang pertama H besar dengan P besar, H besar, P besar, kemudian H besar dengan P kecil. Saya kasih koma ya, H besar, P kecil, kemudian yang H kecilnya, H kecil, P besar, H kecil, P besar, dan satu lagi H kecil, P kecil, H kecil. Berarti ada 4 gamet. Kemudian satu lagi yang induknya yang resesif, H kecil, P kecil aja ya, karena semuanya akan sama. Jadi cukup ditulis sekali saja, H kecil, P kecil. Kita tuliskan gametnya di tabel, H besar, P besar, kemudian H besar, P kecil, kemudian H kecil, P besar, satu lagi H kecil, P kecil. Dan untuk induk yang satu lagi adanya di sisi sebelah kiri, yaitu H kecil, P kecil. Nah, di sini berarti kita masukkan hasil keturunannya. Kita bisa lihat genotip yang di atas dan genotip di sebelah kiri. Untuk kotak pertama, berarti H besar, H kecil, P besar, P kecil. Untuk kotak yang kedua, berarti H besar, H kecil, P kecil, P kecil. Kemudian yang kotak ketiga, H kecil, P besar, P kecil. Kotak keempat, H kecil, P kecil, P kecil. Oke, nah sudah lengkap semua. Dihasilkan ada 4 jenis genotip, di mana untuk genotip yang pertama ini hanya ada 1 dari 4 keturunan. Berarti di sini perbandingannya 1 dibanding ini juga sama, H besar, H kecil, P kecil, P kecil hanya ada 1 dari 4 keturunan. Kemudian yang H kecil, P besar, P kecil ada 1 dari 4 keturunan. Dan yang terakhir juga sama, ada 1. Jadi perbandingannya untuk rasio genotip F2-nya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jawabannya adalah delta. Soal terakhir, ini soal nomor 20, di mana ini adalah pertanyaan tentang materi bioteknologi. Penerapan bioteknologi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup tanaman pangan adalah, nah di sini pertanyaannya adalah kelangsungan hidup tanaman pangan. Nah, jangan sampai terkecoh karena ada kata-kata pangan, berarti kalian pilihnya bioteknologi yang pangan, bioteknologi makanan. Itu kurang tepat ya. Di sini maksudnya adalah gimana caranya biar si tanaman pangan seperti jagung, padi, itu bisa tahan lama, bisa kelangsungan hidupnya itu bisa terjaga. Kira-kira bioteknologi apa yang bisa diterapkan? Berarti ini berkaitan dengan bioteknologi di bidang pertanian. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, mana sih yang berkaitan dengan pertanian? Yang A, chlorella dan spirulina, ini sebagai PSC, protein sel tunggal, ini untuk pangan, kurang tepat. Kemudian jamur penicillium menghasilkan antibiotik, ini di bidang kesehatan, kurang tepat. Aspergillus niger untuk membuat asam sitrat, ini untuk pangan, kurang tepat. Yang betul adalah Bacillus thuringiensis, bakteri yang disisipkan ke dalam suatu tanaman pangan untuk menghasilkan bioinsektisida. Jadi dengan cara si bakteri yang disisipkan atau dengan teknik transgenik ini, maka Bacillus yang hidup di tanaman pangan itu akan menghasilkan suatu zat yang bisa menghambat atau mematikan hama-hama secara alami atau secara biologi atau yang disebut dengan bioinsektisida. Jadi tanaman pangan bisa terjaga kelangsungan hidupnya. Jadi jawabannya adalah delta. Sebelum kita akhiri, ada 3 tips dari guru IPA sebelum kalian menghadapi ujian sekolah atau ujian madrasah. Yang pertama adalah persiapkan diri kalian dengan banyak berlatih latihan soal.
Dengan kalian berlatih berbagai tipe soal, maka akan semakin juga meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang akan diujikan. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Jangan sampai besoknya mau ujian kalian nonton drama Korea yang lagi ongoing, atau besoknya mau ujian kalian makan seblak level 10. Jangan sampai seperti itu ya. Makan seblak atau nonton drama Korea bisa nanti-nanti, tapi ujian sekolah atau ujian madrasah hanya sekali, jadi dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, mintalah doa dan juga restu dari kedua orang tua kalian. Jangan lupa doa dan juga ibadah sunnah lainnya, mintalah petunjuk agar dimudahkan dan juga dilancarkan. Dan yang paling penting, doa yang paling mujarab adalah doa dari kedua orang tua kalian. Mintalah restu dari kedua orang tuamu agar dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Hal ini penting banget karena akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga semangat kalian. Guru IPA mengucapkan selamat menempuh ujian sekolah atau ujian madrasah. Semoga sukses untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi.